Man qama bi hurmati Ramadan waffaqahu Allah lil qiyam bi hurmati Sya'ban. Orang yang memuliakan bulan Rajab dengan ibadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk beribadah di bulan Sya'ban. Wa man qama bi hurmati Sya'ban waffaqahu Allah lil qiyam bi hurmati Ramadan. Dan barang siapa yang memuliakan bulan Sya'ban dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berikan taufik sehingga bisa beribadah di bulan Ramadan. Wa man qama bi hurmati Ramadan hafizahullah min Ramadan ila Ramadan. Dan barang siapa yang menjaga atau memuliakan bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jagakan dari Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa inna ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu anhu wa ardhah wa anna bihi wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi wa karamatihi wa amiddana bi asrarihi wa anwarihi fid darainil amin fi kitabi Fathul Qarib al-Mujib ila angal. Berkata Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitabnya Fathul Qarib Al-Mujib sampai daripada perkataannya At-Targhibu fi sholati duha. Ini adalah anjuran di dalam mengerjakan sholat duha, wal witri dan sholat witir, wa tahiyatil masjidi dan sholat tahiyatul masjid, wa qiyami Ramadan dan menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Nah, karena kita sebentar lagi masuk bulan Ramadan, kita sudah berada di akhir daripada bulan Jumadil akhir, ya kan? Insyaallah hari Senin masuk lah. Hari Senin masuk tanggal 1 Rajab. Nah, Rajab sebagaimana kita ketahui ini adalah salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah. Dalam 12 bulan dalam satu tahun Allah Subhanahu wa taala mempunyai 12 bulan. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bulan Rajab. Inna iddatasyuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Bahwasanya dalam satu tahun Allah Subhanahu wa taala mempunyai 12 bulan, dan di antara 12 bulan tersebut minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ulama mengatakan salasatun ada 3 bulan yang berurutan, salasatun mutawaliyah, ada 3 bulan yang berurutan, wa wahidun sardun, dan 1 bulan yang menyendiri, yaitu bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ini salasatun sardun wahidun fardun, 3 bulan yang berurutan dan 1 yang menyendiri, yaitu bulan Rajab.
3 bulan yang berurutan, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini berurutan. Ya kan susunannya Zulqa'dah langsung ke Zulhijjah, Muharram. Nah, 3 bulan yang berurutan nih salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah Rajab. Bulan Rajab ini bulan menyendiri daripada 3 tadi. Nah, ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai mukmin, sebagai muslim, itu dianjurkan untuk memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fahuwa min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu syiarnya Allah atau salah satu sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Rajab. Nah, bulan Rajab nih maksudnya dengan apa memuliakan? Dengan memperbanyak ibadah. Ibadah di bulan Rajab dengan bulan-bulan yang lain beda. Orang beribadah di bulan Rajab dengan bulan-bulan yang lain itu beda pahalanya nih. Bulan yang lain seumpamanya 1, di bulan Rajab ada 1, bisa 10, bisa 100, bisa sampai 700 kali lipat. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat selanjutnya, fala tadrimu fihi anfusakum. Jangan sampai kalian di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim kepada diri kalian, bermaksiat, berbuat dosa. Sebagaimana amal, ibadah, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beribadah di bulan tersebut, pun juga maksiat, dosa yang dilakukan di bulan tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati kita di bulan Rajab ini khususnya hati-hati jangan sampai kita itu berbuat zalim, berbuat maksiat, karena dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan bahwasanya bulan Rajab ini adalah syahrullah, bulan Allah. Maksudnya apa? Maksud bulan Allah, semua bulan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bulan Rajab ini adalah bulan untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Bagaimana caranya? Dengan memperbanyak istighfar. Nah, memperbanyak istighfar di antaranya adalah Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Nah, sebagaimana kita ketahui itu adalah salah satu istighfar yang dibaca di bulan Rajab. Ya kah? Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ya Allah ampuni aku. Rabbi firli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, ya Allah sayangi aku. Wa tub alayya, ya Allah terimalah taubatku. Nah, itu disebutkan barang siapa yang membaca itu oleh Wahab bin Munabbah. Beliau mengatakan barang siapa membaca itu, sebagaimana beliau dapatkan faidah ini atau keutamaan ini di dalam salah satu kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, anna manistaghfara fi Rajab, barang siapa yang membaca istighfar bulan Rajab, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, bil ghadati wal asyi. Kapan membacanya? Pagi dan sore. Pagi sekali, pagi dibaca, sore dibaca. Yarfa yadaih, dia membaca dalam keadaan mengangkat 2 tangannya. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Berapa banyak? 70 marratan, sebanyak 70 kali. Lam tamussun nar lahu jildan, maka api neraka tidak bakalan menyentuh kulitnya. Nah, api neraka kada bakalan menyentuh kulitnya tatkala seseorang membaca Rabbi Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya atau Rabbi gfirli warhamni wa tub alayya sambil mengangkat tangan 70 kali pagi dan 70 kali di sore hari di bulan Rajab. Nah, kemudian juga di bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk menghidupkan malamnya. Di bulan Rajab kita dianjurkan untuk menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan bahwasanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yatafarraq nafsuhu lil ibadah fi 4 layal fi sanah. Dalam 1 tahun itu Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah
mengasingkan dirinya untuk beribadah. 4 malam. Dalam 1 tahun ada 4 malam yang diasingkan, yang dikhususkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib untuk beribadah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan 4 malam tersebut? Yang pertama adalah awal lailah min Rajab. Malam pertama daripada bulan Rajab. Kapan tuh? Malam Senin kah? Malam Selasa? Malam Senin lah. Malam Senin. Nah, malam Senin itu malam pertama daripada bulan Rajab. Kemudian yang kedua, Lailatul Fitr, malam hari raya Idul Fitri. Nah, Imam Ali mengkhususkan malam-malam ini untuk memperbanyak ibadah. Yang ketiga, Lailatul Adha, malam hari raya Idul Adha. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah Lailatul Nisib min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Namun kita tahunya malam nisfu Sya'ban ya Allah. Wabah memalaman membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La tasbih Nabi Yunus. Ya, 2374. Ya Allah. Nah, ya sekitar itulah. 2000 lebih membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Malaman kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Padahal malam yang bagus dihidupkan dengan ibadah itu kadang nisfu Sya'ban aja. Cuma kita tahunya nisfu Sya'ban aja. Ampun orang ada 4 malam. Malam nisfu Sya'ban salah satunya. Malam hari Idul Fitri, malam hari Idul Adha, kemudian malam pertama daripada bulan Rajab. Nah, ini Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yufarriq nafsuhu lil ibadah fi 4 layal fis sanah. Beliau Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah memprioritaskan dalam 1 tahun 4 malam di dalam memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada 4 malam tersebut adalah malam pertama daripada bulan Rajab. Nah, mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan malam-malam tersebut. Lawan pulang kita dianjurkan di malam 1 Rajab itu adalah memperbanyak doa. Apa guru jar ulun ibadah apa yang ulun amalkan, yang ulun gawi di malam pertama bulan Rajab? Ibadah apa? Ibadah bagus ya, kalau penak membaca Quran silahkan. Amunnya di nisfu Sya'ban itu kan membaca Yasin 3 kali ya, kalau banyak agenda nisfu Sya'ban. Kalau malam 1 Rajab terserah pian. Ya, setidaknya dengan mengerjakan sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia menghidupkan malam semalaman suntuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nih kalau sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, nah, itu sudah dicatat oleh malaikat kita itu semalaman suntuk beramaliyah, beribadah. Walaupun kita goreng ya, apalagi ya Allah, apalagi kita sholat berjamaah kita kerjakan, kemudian kita tambah dengan amalih-amalih yang lain, kita hidupkan malamnya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi. Lalu pertanyaannya, amalan apa atau ibadah apa yang kita lakukan di malam 1 Rajab? Nah, terserah aja ya lah, anak baca Quran, anak membaca salawat, hanya membaca istighfar. Cuma ulama mengatakan itu di malam 1 Rajab itu hendaklah kita memperbanyak doa. Memperbanyak doa meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsul layal la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam dalam 1 tahun itu, ada 5 malam yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala seorang hamba berdoa. Kita nih memang berdoa itu loh kabul kapan aja boleh kita berdoa, kada ada larangan. Namun ada 5 malam dalam 1 tahun tatkala kita berdoa, nah itu cepat kabul, la turat, tidak bakalan ditolak, kada bakalan ditolak. Ya mungkin kita nih ya kalau berdoa ditolak itu gara-gara hijab, gara-gara dosa kita, dosa kebanyakan, tiba-tiba meminta lawan Allah Taala. Bayangkan orang nih banyak berbuat salah lawan kita ya kah, banyak jahatnya lawan kita nih, jahat lawan kita, tiba-tiba meminta lawan kita,
aku hendak minta ini, tolong ya aku ini, asa kayak apa lah. Nah begitu juga seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba banyak melakukan dosa, melakukan maksiat, nah itu berdoa tuh lalu ngalih, ya lah, kabulnya tuh ngalih. Nah, kesempatan bagi orang-orang pendosa untuk meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kada bakalan ditolak. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsul layal la turaddu fihi da'wah. Ada 5 malam yang tidak bakalan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan 5 malam tersebut? Yang pertama adalah awalailah min Rajab. Malam pertama daripada bulan Rajab. Jadi malam Sanayan ini, malam 1 Rajab maksudnya, itu kita banyak-banyak berdoa. Bilangnya doa ngapakah? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya kah? Doa itu, atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Intinya doa. Nah, itu dianjurkan memperbanyak doa di malam 1 Rajab. Lailatul Nisf min Sya'ban. Yang kedua, malam Sya'ban juga kita dianjurkan memperbanyak doa. Yang ketiga, malam Jumat. Nah, malam Jumat itu kita dianjurkan memperbanyak doa. Kemudian yang keempat, Lailatul Fitr. Malam hari Idul Fitri juga dianjurkan memperbanyak doa. Yang kelima, yang terakhir adalah Lailatul Nahar. Malam hari raya Idul Adha. Nah, 5 malam ini apabila kita gunakan malam tersebut dengan berdoa kepada Allah, la turaddu fihi da'wah. Tidak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita. Nah, ditinggal kita aja lagi ya Allah, karena kita sudah tahu tentang keutamaan bulan Rajab. Ini bulan Rajab ini persiapan sagan beramal beribadah di bulan Ramadan. Ibarat kendaraan tuh pemanasan dahulu. Kendaraan masen tuh, kalau dosa kendaraan masen tuh biarlah langsung hidup, langsung gas. Itu bisa rusak. Barang panasakan dahulu. Ibaratnya tuh RPM-nya normalkan dahulu. Nah, ya kan. Nah, panasakan dahulu masen tuh. Nah, hanyar kopal gas. Kalaunya langsung dikopal aja, ya kan, tanpa ada pemanasan di dalamnya, bisa rusak masen tuh. Takajut. Nah, begitu juga kita, ya kan, seorang mukmin, seorang muslim. Kalaunya kita ibaratnya bulan Ramadan langsung puasa sebulanan pulang, langsung beribadah membaca Quran, ya kah, langsung sembahyang tarawih. Kada biasa 20 rakaat semalaman sembahyang sunat itu kada biasa. Sembahyang wajib aja kadang-kadang layau. Ini sembahyang sunnah 20 rakaat. Tarawih ya Allah, sembahyang witir, ya kah, tadarus. Itu mun kada pian latih mulai sejak ini bulan Rajab ini melatih. Ya kah? Bisa takajud, bisa kada mun kawa juga kada istiqomah. Makanya ulama mengatakan man gama bi hurmati Rajab waffaqahullah lil qiyam bi hurmati Sya'ban. Wa man gama bi hurmati Sya'ban waffaqahullah lil qiyam bi hurmati Ramadan. Wa man gama bi hurmati Ramadan hafizahullah min Ramadan ila Ramadan. Barang siapa yang memuliakan bulan Rajab dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, bulan Rajab beramal, beribadah, ya kah, berbuat ta'ah, beramaliyah, waffaqah lil qiyam bi hurmati Sya'ban. Insyaallah bulan Sya'ban tuh nyaman hati beribadah. Amunnya kita nih bulan Sya'ban kita gunakan, kita muliakan dengan menghamba kepada Allah, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, waffaqahullah lil qiyam bi hurmati Ramadan. Di bulan Ramadan nyaman beramal beribadah. Apabila kita di bulan Ramadan beramal beribadah, maka hafizahullah min Ramadan ila Ramadan. Allah Subhanahu wa taala jagakan dari Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Nah, jadi mohonnya kita nih hendak memang bulan Ramadan ini bulan panen. Ya kah? Bulan panen. Ibaratnya pahala dilipat gandakan. Ibadah sunnah pahalanya seperti ibadah wajib. Ya kah? Kemudian pulang ibadah wajib dilipat ganda, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 7 kali lipat. Kada ada bulan yang lain kayak itu. Ya, kada ada.
bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Nah, supaya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan, kita latih mulai bulan Rajab. Nah, mulai bulan Rajab kita latih membaca Quran, ya kita latih mulai bulan Rajab. Jangan karena bulan Ramadan memulainya. Bukan aja jangan memulai membaca Quran mulai bulan Ramadan. Oh, jangan. Bisa tahajud, pian. Sembahyang tarawih yang 20 rakaat. Nah, kita latih mulai bulan Rajab. Sembahyang tarawih dulu guru dalam bulan Rajab. Ada sembahyang tarawih bulan Rajab. Sembahyang sunnah, sembahyang duha, ya latih. Sembahyang witir, kita latih. Sembahyang tahajud, latih mulai bulan Rajab. Itu bubuhan Hadramut. Itu mereka menyambut bulan Ramadan itu 3 bulan sebelumnya. Ya kah? Ya mulai bulan Rajab. Menyambut bulan Ramadan itu mereka sambut 3 bulan sebelum daripada bulan Ramadan. Dengan apa? Dengan membiasakan diri mereka dengan mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Man qama bi hurmati Ramadan waffaqahu Allah lil qiyam bi hurmati Sya'ban. Orang yang memuliakan bulan Rajab dengan ibadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk beribadah di bulan Sya'ban. Wa man qama bi hurmati Sya'ban waffaqahu Allah lil qiyam bi hurmati Ramadan. Dan barang siapa yang memuliakan bulan Sya'ban dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berikan taufik sehingga bisa beribadah di bulan Ramadan. Wa man qama bi hurmati Ramadan hafizahullah min Ramadan ila Ramadan. Dan barang siapa yang menjaga atau memuliakan bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jagakan dari Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Nah, ini keutamaan sekelumit keutamaan daripada bulan Rajab. Intinya bulan Rajab bulan bagus. Ya kah? Bulan Rajab ini adalah bulan bagus. Pintu atau gerbang menuju bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kita disibukkan ada agenda muslim untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Apabila merayonnya ya kah? Pemanasannya ini mulai bulan Rajab. Ya kah? Nah, kita biasakan diri kita, dan juga di bulan Rajab itu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan apapun ibadah yang kita lakukan. Nah, apapun ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan. Sebagaimana ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dosa pun begitu juga. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan sampai kalian berbuat zalim, jangan sampai kalian berbuat dosa, jangan sampai kalian berbuat kesalahan di dalam bulan tersebut. Kita baca kitabnya At-Targhib fi Sholati Duha. Ini adalah anjuran daripada salat duha. Wal witir, dan anjuran salat witir. Wa tahiyatul masjid, juga anjuran untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid. Wa qiyamil Ramadan, dan anjuran untuk menghidupkan ibadah di bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, awsani khalili, telah mewasiatkan kepada aku kekasihku yaitu Nabi Muhammad, bi siyami thalatha ayyam, dengan berpuasa 3 hari, min kulli syahr, setiap bulannya. Nah, itu ujar Abu Hurairah, itu Nabi Muhammad pernah berwasiat kepada aku 3 perkara. Ya kah? Yang pertama, siyam thalatha ayyam min kulli syahr, berpuasa 3 hari dalam setiap bulannya. Bulan tanggal 13, 14, 15 Ayyamul Bait. Ya kan, 13, 14, 15 itu bagus puasa, pian. Itu disebutkan barang siapa yang puasa tanggal 13, 14, 15 itu hatinya akan bersih. Ya kah? Dia akan mendapatkan ketenangan di dalam jiwa, dalam hati. Ini ada orang tuh, pian, hartanya banyak, ya harta nyaman hidup. Tapi hati ini kada nyaman, kada tenang, pemusangan, asa hendak memakan manusia, hendak menyarek aja gawian, padahal nyaman sih dia hidup, rumah gana liaka saraba ada nih, tapi hati ini kada nyaman. Nah, coba puasa 3 hari setiap bulannya, 13, 14, 15 Ayyamul Bait, ya kah? Itu dapat membersihkan hati kita, ya kah? Selain mengampuni dosa, banyak keutamaannya. Nah, ini
wasiat yang diwasiatkan oleh An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Ujar Abu Hurairah, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam." Nabi Muhammad kekasihku itu mewasiatkan kepada aku 3 perkara. Yang pertama, bisyam salasa ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari di setiap bulannya. Yang kedua, rakaatai duha. Untuk melakukan salat duha. Ya walaupun 2 rakaat. Salat duha ini biar paling sedikit 2 rakaat. Ya kalau salat duha ini adalah paling sedikit 2 rakaat. Kemudian paling banyak ada mengatakan 12, ada yang mengatakan 8 rakaat. Ya kan salat duha nah. Intinya salat duha ini bagus. Ya kan? Bagus. Salat duha ini adalah salat yang disunnahkan, ya kan? Untuk kita mengerjakannya. Salat duha ini adalah salat yang disunnahkan untuk kita mengerjakannya. Paling sedikit 2 rakaat dan yang paling banyak adalah 8 rakaat. Ya kan? 8 rakaat. Itu disebutkan juga bahwasanya salat duha ini adalah salat al-awwad, salat orang yang kembali kepada Allah. Di dalam keutamaan salat duha itu jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man hafadha ala syuf'ati duha, ghufirat lahu dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahar." Barang siapa yang menjaga salat duha, ghufirat lahu dzunubuhu, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahar, sekalipun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Buih yang ada di lautan itu kan banyak. Siapa yang kau menghitungi buih yang ada di lautan? Ada kawan banyak ya kalau buih yang ada di lautan, buih yang ada di sungai gini enggak kau hitungi. Ya kan? Saking banyaknya nih. Seandainya dosa kita sebanyak itu, lalu kita lakukan salat duha, ghufirat lahu dzunubuh, jar Nabi Muhammad. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita tuh meninggalkan salat duha. Ini disebutkan oleh salah satu guru ulun, salat duha ini adalah salat ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Nah, adapun salat tahajud atau qiyamul lail itu adalah ungkapan cinta kita kepada Allah. Salat duha adalah salat ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Qiyamul lail, salat tahajud, salat malam itu adalah ungkapan rasa cinta kita kepada Allah. Salat duha rahatan bagawi, ya kan? Kita cara kita berterima kasih dengan nikmat. Coba bayangkan seandainya kita ini kada diberikan nikmat, ya kan, oleh Allah Subhanahu wa taala, kayak begawi. Ada usah masalah nikmat yang lain, mata sebuting aja, nikmat mata aja diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kayak begawi. Hilang. Supaya kita mengungkapkan rasa syukur, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bawa salat duha. Ya kan? Salat duha. Nah, ungkapan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melakukan salat malam, salat tahajud. Salat tahajud rahatan guring, nyaman-nyamannya. Nah, kita korbankan kenyamanan kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah ungkapan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya salat duha, ya kan? Salat duha ini adalah salat yang dapat melebur, yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Man hafadha ala syuf'ati duha, barang siapa yang menjaga salat duha, ghufirat lahu dzunubuh, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat mithla zabadil bahar, walaupun dosa itu sebanyak buih yang ada di lautan. Bahkan disebutkan lagi, man shalla duha rakaatain, barang siapa yang mengerjakan salat duha walaupun hanya sekadar 2 rakaat, lam yuktab minal ghafilin, tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang ghafil, orang yang lupa. Nah, ya kan, di dunia ini dilaknat oleh Allah, ya kan? Dunia mal'un, seluruh yang ada di muka bumi ini dilaknat oleh Allah. Ila zikrullah, terkecuali orang yang ingat dengan Allah taala.
Kayak kita nih, alhamdulillah saat ini kita kada dilaknat oleh Allah. Allah Ta'ala tuh paling sarek lawan hambanya yang kada ingat oleh Allah Ta'ala. Sarek ban Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya supaya kita itu kada disareki oleh Allah amunnya di dunia mungkin kada merasa, ya kan? Kita kada merasa. Ya bentuk sareknya Allah Ta'ala, bala turun, musibah turun, rajaki ngalih, penyakit datang. Itu bentuk sareknya Allah. Cuma kita kada merasa. Karena yang kita rasakan kayaknya di akhirat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala paling sarek kepada orang yang kada ingat, orang yang lupa tuh sarek. Ya kan? Ad-dunya mal'un wa mal'un ma fiha illa zikrullah. Nah, supaya kita itu kada termasuk orang yang gofil, orang yang lalai, orang yang lupa bahwa salat duha. Man sholat duha rak'atain, walaupun 2 rakaat, orang yang sholat duha walaupun 2 rakaat, lam yuktab minal ghafilin, tidak dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala termasuk orang yang lalai. Itu disebutkan juga la yuhafid ala sholati duha illa awwab. Tidak mampu seseorang menjaga sholat duha terkecuali orang yang al-awwab, orang yang suka kembali kepada Allah. Jadi orang yang baik, kada kawa menjaga sholat duha terkecuali adalah orang yang baik. Orang yang kada baik kada bakalannya mau kawa mengerjakan sholat duha. Orang baik, nah itu bakal mengerjakan sholat duha. La yuhafid ala sholati duha, tidak mampu untuk menjaga mengerjakan sholat duha illa awab, terkecuali orang yang kembali kepada Allah, orang yang baik. Kemudian disebutkan juga di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan melalui lisan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibnu Adam, wahai manusia, jar Allah Ta'ala nih, sholli li min awwalin nahar arba'a rakaat akfikal akhirah. Wahai manusia, jar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sholatlah kalian di awal siang. Awal siang maksudnya sholat duha. Berapa banyak? 4 rakaat, 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Akfika akhirah, maka aku cukupkan kehidupanmu, kehidupan akhiratmu. Ya lah. Jadi mun kita sholat duha 4 rakaat, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala jamin. Juga disebutkan juga yusbih ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, bahwasanya setiap pagi hari itu kita mempunyai persendian. Ini kita nih sebadatan di persendian ya Allah. Ini persendian yang ada di awak kita ini sebanyak 360. Itu ngapain? Enggak ada percaya. Di tangan aja sudah 1 2 3, di jari sebutingnya 3 dah. Ya kalau nah 3 kali 5 15. Ini persendian. Ya, ini setiap persendian kita, setiap pagi persendian kita ini harus bayar pajak. Lain di kantor pajak bayarnya. Bayarnya lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan apa bayarnya? Bukan pakai duit, pakai ibadah. Dengan ibadah. Coba bayangkan, seandainya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sebelah tangan aja. Ini persendian kita ini diulahnya kojor. Kayak apa bagaru? Nah, makanya supaya mensyukuri 360 persendian yang ada di dalam awak kita ini, mensyukurinya nang kayak apa? Bayar pajaknya nang kayak apa? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya kan? Jadi disebutkan yusbih ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, amru bil ma'ruf sadaqah. Kayak apa bayarnya? Dengan amar bil ma'ruf. Nah, mengajak orang di dalam kebaikan sebuting. Ini 360 nih. Ya kan, 360. Nahyun anil munkar sedekah. Nah, melarang orang di dalam berbuat kejahatan, itu cara kita membayar persendian yang ada di awak kita. Ya kan? Kemudian pulang subhanallah sedekah. Kita baca tadi subhanallah subhanallah. Itu sedekah tuh. Itu cara bayar persendian yang ada di awak kita. Alhamdulillah, Allahu akbar, ya kan? Kemudian pulang sholat sunnah isyraq yang bakal kita lakukan, kita i'tikaf tadi, ya kan? Ini adalah cara membayar persendian-persendian yang ada di awak kita. Namun ujar an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yujzi'u an dzalika, cukup membayar persendian yang ada di dalam awak kita, di dalam tubuh kita yang 360 itu, dengan raka'atan yarka'uhuma minad duha, dengan mengerjakan 2 rakaat salat duha. Jadi tatkala kita mengerjakan salat duha, seluruh
persendian yang ada di awak, di badan kita, di jasad kita ini terbayarkan dengan mengerjakan salat duha. Nah, jadi bayar bayar ada pajaknya, ya kah? Ada pajaknya. Mengkada bayar pajak ya itu bisa ada tuh kena. Kayak gitu jadi kalau udah ada bayar pajak, wah bisa didatangi orang, ditagih orang, ya kah? Kandiraan bila kada bayar pajak tilang orang. Kada bayar pajak, mana pajaknya aja belum bayar lagi. Nah, tilang ya. Amin tujuan kita. Nah, ya kalau awak kita nih ada 360 persendian. Amun kada kita bayar pajaknya ini. Kada kita bayar, kada kita syukuri. Ya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu kena ada tuh kena. Ya ada. Nah, makanya caranya bagaimana kita membayarnya dengan mengerjakan sholat duha. Itu disebutkan juga adalah la faqra ma'ad duha wala ghina ma'az zina. Orang yang sholat duha itu kada bakalan fakir. Orang yang sholat duha kada bakalan fakir, dan orang yang berzina itu kada bakalan sugih. Nah, makanya ini kita dianjurkan untuk sholat duha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian, hidayah, inayah, sehingga kita dapat menggunakan sisa umur kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat. Kita bacakan tahlil sedikit. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sri Nabi wa ali Nabi, Sri suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al wa usil wahdi wa balik wa taqabbal thawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil azim wa qul min qawli la ilaha illallah subhanahu wa bihamdihi wa sallallahu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal masjid al-mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalan nuqaddimu dzalika ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah bismillah arwahi abai wa ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alihi majma'in. Bismillah arwahi ali kulli sahabah wal qarabah wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'ah bisan ila yaumiddin. Bismillah arwahil arba'atil a'immatil mujtahidin wa khulafidin wal ulama'il 'amilin wal fuqaha'il muhadditsin wal qurra mufassirin was sadatus sufiyil muhaqqiqin wa awliya'il kauni ajma'in wa sallallahu zalika ma'a mazidi barika wa ihsanika ila ruhi man kanat ikratuha wa bismillahi ta'ala min ajli khususan ila ruh Siti almarhumah Siti Salbiyah binti Tukacil. Allahumma ja'alha fida'an laha minan nar wa fikaka laha minan nar wa sitra laha minan nar wa hijaba laha minan nar. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa afu anha. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaja wa qarman ambat lil muslimina kafatan aman qusma lazai wa lazat wa umma jami' wa rabbi rahmah wa ridha askin wa fasihal jinan ya hanan ya manan ya man idza su'ila al-a'ta wa idza su'ina an Allahumma jabir kisana wa qbal idaran wa akhtim bis salihati a'mana wa ali iman wa islam jami'an tawfana wa taraddan anna fala tukhayyibna Allah bi ghafla wa la ta'ud ala gurra wa ja'al akhir kalamina min ad-dunya 'inda tiha ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma hina bil iman wa amitna bil iman wa syurana fi zumrat ahli iman. Rabbana taqabbal minna anta samil alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.